Meski saat pilkada nanti Presiden Joko Widodo sudah pensiun, tetap saja masih ada yang menilai Jokowi punya pengaruh. Apalagi ada sang menantu yang ikut pilkada Sumatera Utara dan beberapa tokoh yang masuk dalam koalisi Prabowo Gibran yang akan maju di pilkada November mendatang. Seperti Kofifa Indar Parawansa, lalu Airin Rahmidiani, hingga Ridwan Kamil. Kita bahas pengaruh Jokowi dalam pilkada bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Saya ke Mas Dedek dulu deh. Sampai Mas Kaisang menyebut Jokowi akan turun gunung membantu kampanye para kader PSI yang maju dalam pilkada. Itu sudah instruksi berarti ya? Ya, begini, kita sama-sama tahu lah, masyarakat kan bisa menilai. Bahkan semenjak sebelum pemilu 2024 ini dilakukan, yaitu bulan Februari kemarin, kedekatan antara Pak Jokowi dengan PSI itu sudah betul-betul gamblang diperlihatkan, ya, dari yang namanya makan bareng, ya, main bola bareng dan lain-lain. Jadi saya pikir kita semua sudah sama-sama bisa melihat lah kedekatan antara Pak Jokowi dengan PSI, dan saya malah tertarik untuk bertanya kepada masyarakat, kepada publik, apa mungkin seorang Pak Joko Widodo justru akan mendukung kompetitor dari PSI? Saya pikir ini nggak mungkin. Nah, yang kedua terkait dengan pernyataan Pak Jokowi, ya, ketika ditanyakan oleh wartawan, ini kami pikir Pak Jokowi justru sedang melakukan sesuatu yang sangat etis, ya, sesuatu yang sangat bijaksana. Karena kaitannya apa? Kaitannya ketika Pak Jokowi sedang diwawancara di doorstop, beliau sedang menggunakan fasilitas negara. Saya tahu betul, saya lihat ya wawancara tersebut di televisi. Beliau itu sedang meninjau, ya, panen jagung, ya, di sebuah persawahan di NTB. Ya. Sehingga sudah sangat bijaksana dan tepat dan etis sekali jawaban Pak Jokowi, saya pikir. Oke, kalau kemudian dikaitkan bahwa diklaim dekat begitu Jokowi dengan PSI, tapi sampai Mas Kaisang bilang Pak Jokowi bakal turun gunung, PSI masih melihat bahwa ada Jokowi efek untuk pemenangan pilkada di mata PSI? Iya, terkait dengan apa definisi turun gunungnya, ya, ini memang belum terlalu rampung, belum terlalu dibahas, ya, teknikalitasnya atau operasionalisasinya. Tapi terkait dengan apakah kemudian Pak Jokowi akan menunjukkan kedekatan, ya, apakah Pak Jokowi akan berada di calon-calon kepala daerah yang diusung oleh PSI, kita pikir itu kita semua sama-sama sudah tahu lah, ya. Tapi yang jelas, apakah kemudian Pak Jokowi akan betul-betul ikut melakukan kampanye, ya, misalnya mengambil cuti apabila memang belum tuntas masa baktinya sebagai presiden, misalnya mengambil cuti, atau kemudian misalnya sudah tuntas masa baktinya, kemudian ikut berkampanye. Nah, hal-hal ini sesuatu yang saya sendiri juga belum bisa jawab, karena ini masih belum dirampungkan atau belum pernah kami bicarakan. Begitu, Mas. Tapi kemudian kan pilkada bakal berlangsung November, sementara Presiden Jokowi akan pensiun start bulan Oktober. Apa iya masih ada kekuatan Jokowi yang bisa dijadikan momentum yang bisa dipakai untuk PSI di pilkada nanti? Ya, begini, kita harus bisa memisahkan, ya. Makanya tadi sejak awal saya katakan, ketika Pak Jokowi sedang hadir di sebuah acara kenegaraan yang kapasitasnya sebagai presiden, maka di situ ada pengaruh yang sifatnya otoritas, ya. Dan Pak Jokowi tidak boleh dan tidak ingin menggunakan otoritasnya tersebut untuk memenangkan atau mengunggulkan calon-calon kepala daerah dari partai tertentu. Dan itu sudah tepat sekali. Nah, yang kedua, ini adalah pengaruh psikologis, ya. Ketika Pak Jokowi menunjukkan kedekatan dengan siapa, lalu pemilih kemudian yang mengidolakan Pak Jokowi, kita sama-sama tahu, ya, approval rate Pak Jokowi tinggi sekali, ya, hampir 8 dari 10 orang Indonesia itu mengaku puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Tentu secara psikologis para pemilih ini juga akan kalau Pak Jokowi ke sana dan saya sangat menyukai Pak Jokowi, maka saya ke sana juga. Dan untuk hal yang kedua inilah yang sah-sah saja. Kurang lebih sih seperti itu, ya. Jadi saya pikir ini bukan soal menggunakan otoritas, ya. Ini adalah soal pengaruh Pak Jokowi di mata orang Indonesia yang kita sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi sangat dicintai dan kinerjanya masyarakat Indonesia sangat puas. Oke, ini base pada kinerja, Pak Ikrar. Anda merasa bahwa Jokowi efek ini di pilkada bakal kuat juga atau malah sebaliknya? Ya, kalau saya lihat sih, ya, biar gimana pun akan terus ada usaha, ya, dari Presiden Jokowi untuk kemudian bisa mempengaruhi
pilkada ya. Ya, memang itu pilkada bulan-bulan November, tapi kan yang namanya kampanye itu atau persiapan kampanye itu kan bisa saja dilakukan sejak saat ini gitu kan. Misalnya kalau misalnya Presiden Jokowi mengunjungi suatu wilayah, terlepas dari beliau mengatakan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan pilkada seperti di Sumatera Utara ya, tapi bukan mustahil dia juga sedang apa namanya itu melakukan Jokowi efek itu sendiri ya. Walaupun memang pada pilkada yang akan datang ini tentunya ya itu tidak akan seefektif atau sekuat pada Pilpres kemarin ya. Hmm. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun beliau juga bukan lagi Presiden Republik Indonesia ya. Dan kalau dilihat dari misalnya kira-kira kekuatan apa yang akan dipakai oleh Jokowi ya, tentunya selain persoalan nama baik ya atau kemudian citra dia di mata publik ya, tapi tentunya ada juga masih ada kekuatan uang di situ ya. Maksud saya sebagai seorang mantan presiden tentunya dia masih memiliki apa istilahnya tuh kekuatan ekonomi untuk kemudian membantu partai anaknya ya. Tapi Tapi Anda apakah juga kemudian hanya PSI yang akan memanfaatkan itu atau jangan-jangan partai lain di kubu KIM juga akan melakukan hal yang sama menurut Anda, Pak? Itu tergantung kepada siapa yang akan didukung oleh Jokowi ya. Saya beri contoh tentunya yang paling tegas ya kalau misalnya Bobi ataupun Kaisang itu akan maju ya. Masalah seperti Bobi di Sumatera Utara ataupun Kaisang di Dewan apa daerah khusus Jakarta begitu kan. Hmm. Kalau itu dilakukan bisa saja itu terjadi. Tapi kan lagi-lagi dengan siapa dia akan berkoalisi gitu kan. Karena kita tahu misalnya apa namanya itu di Sumatera Utara misalnya Bobi katanya partai pertama yang mendukung dia itu adalah Golkar gitu kan. Hmm. Pertanyaannya apakah Golkar benar-benar akan mendukung sepenuhnya ya ataukah Golkar juga masih akan melakukan survei ya terhadap calon gubernur di Sumatera Utara ya baik yang dari partai Golkar atau kemudian yang dari apa namanya itu keluarga Jokowi seperti Bobi itu karena biar bagaimanapun yang namanya survei itu juga akan menentukan ya. Oke, tapi Dan kemudian kalau nanti sudah masuk masa pensiun, apakah omongan, saran, rekomendasi dari Jokowi bakal diikuti oleh partai-partai KIM ini? itu tentunya tergantung bagaimana hubungan antara ketua partai itu dengan Jokowi ya. Oke. Saya beri contoh misalnya apakah Golkar ya ataukah kemudian Gerindra akan kemudian membantu sepenuhnya apa istilahnya itu eh, anak ataupun menantunya Jokowi karena itu kan lagi-lagi inilah test case bagi Jokowi ya Oke. untuk kemudian bisa kita lihat apakah dia masih memiliki apa namanya itu influence ya Hmm. atau political influence di dalam politik Indonesia di era Baik. pilkada ini ataukah tidak ya dan Oke. saya lebih melihat bahwa kebanyakan sih kelihatannya enggak juga ya karena Oke. partai-partai politik juga termasuk PSI ya tentunya juga ingin menunjukkan bahwa mereka independen juga ya dari Jokowi Oke. ingin Saya tahan melihat dulu di bahwa situ, mereka Pak Ikrar. ya Saya mau kasih kesempatan ke Mas Dede. Mas Dede, batasan oke. turun gunungnya Pak Jokowi yang diinginkan oleh PSI itu apakah sampai mengusulkan nama atau sampai batasan mana sebetulnya? Dan sejauh ini apakah udah ada saran dari Pak Jokowi? Ya, tentunya konsultasi dengan Pak Jokowi itu sudah lama yang kami lakukan, bahkan sebelum pemilu 2024 di bulan Februari kemarin berlangsung ya. Dan konsultasi mengenai atau kami meminta nasihat kepada seorang Joko Widodo yang kami kagumi sejak awal ya. Itu saya pikir akan mulai dari nama atau mungkin bukan nama ya, tapi kriteria dan lain-lain. Tapi sekali lagi saya tegaskan terkait dengan apa namanya Pak Jokowi bentuk dukungannya seperti apa ini memang belum dirampungkan atau dibahas sampai ke babak final. Kurang lebih begitu, Mas. Untuk daerah-daerah potensial apakah juga sudah diukur sekarang, Mas? Sudah. Kami memiliki daerah-daerah potensial di Pulau Jawa ya, terutama di DKI Jakarta ya. Di DKI Jakarta kalau menurut apa namanya rapat kami terakhir, kami akan mengajukan calon dari kader terbaik kami lah, setidaknya menjadi calon wakil gubernur gitu untuk DKI ya. Dan kita sama-sama tahu ya bahwa terjadi kenaikan jumlah kursi DPRD ya satu Indonesia dari PSI itu sebanyak lebih dari 200%. Artinya telah lahir fraksi-fraksi baru ya, fraksi PSI yang baru di
misalnya di Semarang, misalnya di Solo dan lain-lain, dan dua daerah ini terutama Solo dan Semarang juga DKI tadi saya sebutkan juga Tangerang Selatan ini adalah daerah-daerah yang kami katakan termasuk yang apa ya namanya ya, yang kami ingin memiliki andil yang cukup baiklah di pilkada kali ini. Oke, kalau Anda Pak Ikrar melihat ini apakah sebatas PSI saja yang memanfaatkan momentum ini atau partai lain juga bisa saja begitu memanfaatkan momen Jokowi Effect ini atau mendapat dukungan begitu langsung dari Jokowi? Saya pikir ada juga partai lain ya. Saya beri contoh misalnya kalau di Sumatera Utara kan yang sudah jelas-jelas mendukung Bobi kan Partai Golkar ya. Walaupun lagi-lagi itu saya katakan tergantung nanti surveinya bagaimana. Sebelumnya kan juga Partai Gerindra juga menyatakan akan mendukung walaupun sekarang tampaknya belum jelas ya apakah Gerindra dan Golkar akan mendukung Bobi atau tidak ya. Dan kemudian di wilayah lain juga enggak. Tapi yang jelas untuk DKI Jakarta tampaknya Pak Jokowi akan mengajukan mungkin Pak Bas ya, Menteri PUPR ya, dan kemudian bersanding dengan Kaisang ya di Jakarta, atau kemudian mantan wali kota Tangerang ya, itu yang akan menjadi calon juga dari PSI. Tapi lagi-lagi Anda juga harus melihat juga ya, apakah ini akan berhasil atau tidak ya, karena dulu usaha Jokowi untuk menjadikan PSI masuk ke parlemen secara nasional itu kelihatannya tidak berhasil ya. Tapi kalau dalam pilkada, kalau tadi Bung Uki tadi mengatakan bahwa di Tangerang dapat suara, di Solo juga dapat suara ya. Nah nanti kita tes aja ya, apakah kemudian terpilihnya PSI di dalam parlemen daerah itu juga akan menentukan kekuatan dari calon kepala daerah di situ ya, yang berasal atau yang didukung oleh PSI begitu. Terakhir, Anda melihat kalau kemudian nama-nama yang Anda sebut tadi itu berhasil lolos di pilkada, apakah ini bisa menguatkan Jokowi Effect untuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya? Kalau menurut saya agak berbeda ya, karena biar bagaimanapun pemerintahan pusat dengan daerah itu berbeda satu sama lain. Koalisinya juga bisa berbeda. Yang saya maksud di sini, saya beri contoh misalnya Gerindra bisa saja berkoalisi dengan PDIP, PKS juga bisa saja berkoalisi dengan PDIP dan sebagainya dan sebagainya. Karena kan politik pada tingkat nasional itu biasanya tidak sejalan dengan politik pada tingkatan lokal ya. Kerjasama bisa terjadi silang ya, baik itu yang tadinya 01 dengan 03 atau 01 dengan 02 atau 02 dengan 03 begitu. Masih perspektif dan semuanya masih bergulir sampai dengan saat ini. Pak Ikrar terima kasih, Mas Dede juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore.